Tak pernah kusangka, kelak putraku yang kuadopsi akan membayar lunas semua jasaku. Memberikan kebahagiaan batin yang tak pernah kuperoleh dari suamiku. Dan inilah kisahku. Kisah bersama putra angkatku yang tak seharusnya kujalani hingga saat ini. Sebut saja, namaku Misyana. Tak terasa, 3 tahun lamanya, aku berumah tangga dengan Mas Jaka. Namun selama itu pula, belum ada tanda-tanda kehaliman. Meski begitu, baik aku dan Mas Jaka, tak pernah khawatir. Hanya saja tekanan datang dari keluarga Mas Jaka, terutama dari ibu mertuaku. Beliau selalu menanyakan kehalimanku. Apalagi, Mas Jaka merupakan anak tunggal yang tentunya, mertuaku sangat mengharapkan cucu dariku. Apalagi kami juga masih menumpang di rumah mertuaku. Dan hal itulah yang kadang membuatku panik dan cemas. Terutama saat-saat menunggu tamu bulananku datang. Waktu itulah yang paling mendebarkan. Dan nyaris setiap bulan. Untunglah dalam kondisi itu, Mas Jaka selalu mendampingiku dan membesarkan hatiku. Udah, jangan mikir yang bukan-bukan, anak itu titipan. Kalau belum diberi, ya artinya, kita belum siap, katanya menenangkanku. Tapi, di tahun keempat pernikahan kami, sindiran ibu mertua nyaris membuat aku tak kuat. Aku pun pisah rumah dari mereka, dan mengontrak rumah kecil sendiri. Atas saran ibuku, untuk memancing kehaliman, mereka menganjurkan aku mengadopsi anak. Aku tentu tak percaya atas mitos itu. Tapi, Mas Jaka pun mendesak. Dia ingin aku ada teman di rumah, di saat dia bekerja. Akhirnya, aku mengambil anak dari panti, yang berusia 3 tahun. Anaknya lucu, tampan dan cerdas. Aku senang kala pertama melihatnya. Begitu pula dengan Mas Jaka. Anak laki-laki itu bernama Roni. Setelah itu, hari-hariku lebih banyak kuhabiskan untuk mengasuh Roni. Aku mulai menyekolahkannya di TK, mengantar, dan menjemputnya. Semula aku merasa hal itu sangat berat. Tapi, ketika memasuki bulan kedua, aku senang ketika anak angkatku itu memanggilku dengan sebutan Mama. Mengantar dan menjemputnya dari sekolah pun menjadi begitu menyenangkan. Kadang, aku nyaris tak sabar menunggu jam jemput, dan meluncur hanya untuk menunggu dia keluar kelas, dan berlari sambil berteriak memanggilku, Mama. Aku nyaris lupa dengan keinginanku untuk memiliki momongan. Apalagi mertuaku pun sudah bisa menerima kehadiran Roni, dan tak lagi menyindirku. Namun, justru ketika aku tak berharap kehaliman itu, di saat Roni masuk SD, aku justru halim. Ya, aku benar-benar halim. Aku bagai mendapat keajaiban. Nyaris tak ada yang aku dan Mas Jaka lakukan, selain mengamati perkembangan piyutku yang kian membuncit. Roni pun, acap aku abaikan. Tapi, Mas Jaka menyadarkanku, jika kehadiran Roni lah, barangkali yang memang membuat Tuhan memberi kami anugerah itu. Roni adalah ujian apakah kami mampu atau tidak. Maka, kasihku pada Roni pun kian berkembang. Tak ada perubahan. Seperti aku belum halim dulu. Roni kelas 2 SD, putra pertamaku hadir ke dunia. Kami memberinya nama Rini. Dia cantik. Dan yang paling utama, Roni pun sangat sayang padanya, dan rajin menjaganya. Hebatnya lagi hanya 2 tahun berselang. Aku halim lagi. Kembali seorang perempuan yang kami beri nama Lala. Akhirnya ketiga anakku itu membuat kehidupanku berubah. Status ekonomi kami pun meningkat pesat, seiring karier Mas Jaka yang kian memuncak. Akhirnya kami membeli sebuah rumah, agak di pinggir kota, tapi besar, dan berkamar 5. Aku pun mulai mempekerjakan seorang pembantu, untuk membantu mengurus Rini dan Roni juga rumah. Saat Lala berumur 2 tahun, Mas Jaka bahkan sudah membelikanku mobil. Selain mobil kantor yang biasa dia pakai. Rasanya kebahagiaan kami kloplah sudah, alias sempurna. Kemapanan kami secara ekonomi, berdampak pada perubahan postur kami. Lala dan Rini, tumbuh gemuk. Barangkali mengikuti gen Mas Jaka yang memang gemuk, dan kian gemuk, seiring kemakmuran kami. Hanya Roni yang tetap ramping, meski tidak seramping aku, yang memang tak ada bakat gemuk. Karena itu, untuk membuat anakku tidak terlalu gemuk,
Setiap akhir pekan, aku mengajak mereka berenang. Hasilnya lumayan, saat masuk SD. Kedua anakku sudah tak lagi kegemukan. Berbeda dari anakku, Mas Jaka justru sulit sekali untuk kurus. Berbagai cara kami coba, tapi hasilnya dia malah makin gemuk. Bahkan kadang, ia sering sesak napas jika kelelahan kerja. Dan ketika si kecil naik kelas 5, Rini kelas 1 SMP, dan Roni kelas 3 SMA, petaka kecil menimpa keluargaku. Mas Jaka positif mengidap diabetes, dan harus diet. Aku pun pontang-panting menjaga pola makannya. Tapi, dampak diabetes itu ternyata lebih menyerang aku daripada keluarga kami. Pelan tapi pasti, kusadari Mas Jaka mulai jarang menunaikan kewajiban batinku. Setahun kemudian, nyaris kami tak pernah skibidi papap lantaran Mas Jaka winfoten. Puluhan dokter, puluhan orang pintar telah kami coba, tapi hasilnya nol. Aku sendiri tak begitu memasalahkan. Apalagi di usia pernikahan yang nyaris 18 tahun. Kebutuhan itu sudah tak begitu menyenangkan seperti dulu. Namun, ketidakmampuan itu justru berdampak bagi psikologis Mas Jaka. Dia jadi gampang sekali marah, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Dan kalaupun di rumah, dia lebih banyak diam. Aku acap kali dianggap tak ada. Sementara itu Roni sudah kuliah, dan tumbuh jadi pria yang matang, sangat menyayangi adik-adiknya, serta mandiri. Dia nyaris tak pernah meminta uang kalau tak kuberikan. Dia juga selalu membantu apapun di rumah, sehingga sering kumarahi, lantaran tingkahnya itu, kadang nyaris seperti pembantu. Mama gak usah merasa kayak gitu, Roni seneng kok cuci mobil, gak perlu nunggu bibik yang ngerjain. Begitulah selalu tiap aku larang mencuci mobil, atau memotong rumput, dan merapikan pagar tanaman. Sedari awal, kami memang telah memberitahu Roni tentang statusnya sebagai anak angkat. Dan adik-adiknya pun tahu kalau Roni bukan saudara sekandung mereka. Dan syukurlah, hal itu tak membuat keakraban mereka jadi renggang. Roni selalu siap menemani adik-adiknya, membantu belajar dan mengantarku berbelanja. Seiring penyakit Mas Jaka, komunikasiku jadi terganggu dengannya. Pertengkaran pun acap kali terjadi. Dan kadang pertengkaran itu didengar anak-anak. Setelah tak mampu memberiku nafkah batin, tiap ada masalah, Mas Jaka selalu mengungkit ketidakmampuannya itu sebagai awal pertengkaran. Bahkan, kalau aku menonton film yang ada cuplikan romantisnya, dia bisa merasa marah dan tersindir. Akibatnya, aku nyaris tak pernah nonton TV atau film. Kebiasaan yang dulu sangat sering aku dan Mas Jaka lakukan. Pertengkaran-pertengkaran itu membuat aku nyaris tak punya teman. Jika sehabis bertengkar, Mas Jaka selalu pergi dan mengajak putri-putriku. Dan alhasil, aku nyaris tak punya siapapun. Roni selalu pergi, tiap kali mengetahui kami bertengkar. Aku nggak bisa dengar mama sama papa bertengkar. Begitulah katanya. Dia bahkan berencana kos di dekat kampusnya. Tapi aku larang. Meski dia jarang ada, tapi setidaknya aku merasa punya teman. Apalagi setelah kedua anakku lebih dekat kepada ayahnya. 2 tahun setelah Mas Jaka inwoten, kami nyaris tak pernah bertegur sapa. Sarapan pagi pun kami lakukan terpisah. Aku bersama Roni, Mas Jaka bersama Rini dan Lala. Anak-anak pun tanpa disadari terpisah, jadi 2 kubu, dekat dengan ayahnya dan dekat dengan aku. Tapi hebatnya, mereka bertiga tetap akur. Mungkin mereka mengatur fungsi untuk menjaga kami berdua. Kedekatan aku dan Roni ternyata berdampak bagi sisi emosionalku. Pelan tanpa kusadari, aku mulai menyukai keadaan berdua dengan Roni. Seperti belanja atau makan di luar. Ada rasa nyaman karena diperhatikan. Tapi, aku selalu istighfar jika gelora rasaku mulai menguasai akal sehatku. Roni sendiri tetap tampil sebagai pemuda yang sangat baik. Ia bahkan terkesan perhatian padaku. Sering ia menelponku jika siang, memastikan aku sudah makan, dan selalu menemani aku ngobrol sebelum tidur malam. Sampai suatu siang, akhirnya apa yang kukhawatirkan terjadi juga. Siang itu, aku dan Mas Jaka bertengkar hebat. Masalahnya hanya satu. Aku bercerita, jika tamu bulananku terlambat datang.
Maksudku untuk bertanya apakah sudah masanya atau belum. Tapi Mas Jaka justru tersinggung dan marah besar sampai menggebrak meja. Kalau kamu kesewian, aku izinkan kamu jajan di luaran, katanya, sambil membentakku. Kemarahan yang tak pernah aku dengar selama ini dalam pernikahan kami. Mas Jaka benar-benar marah, lalu pergi meninggalkan aku yang menangis sendirian. Di saat itulah aku merasa butuh sekali Roni. Aku berlari ke kamarnya, berharap dia ada. Dan benar saja, dia memiukku yang masih menangis sesegukan. Sabar mah, papa mungkin cuma emosi. Sudah, gak usah diingat. Nanti juga minta maaf, katanya, sambil mengusap punggungku. Dan rupanya, sikapnya itu sangat menenangkanku. Tapi, tindakan Roni yang lain, justru membuat aku kaget. Mendadak ia mengesiup keningku, sambil memiukku erat. Aku sendiri tak tahu, kenapa mendiamkan sambutan baiknya itu. Aku bahkan diam saat dia mensesup mataku, dan memberi sambutan di wirirku. Ya Tuhan, kenapa ini? Kenapa aku diam saja? Bahkan, aku membalas kebaikannya itu. Batinku bergejolak. Tapi kenapa selalu aku antusias menerima kebaikan dari putra angkatku itu? Aku bahkan bagai kesurupan membalas sambutan Roni, dengan merubah haluan yang semula sejajar, menjadi naik tahta saat itu. Seperti bendungan ambruk, aku menyiapkan sajian pelabuhan itu, dan meminta Roni, untuk memberi perhatian pada bidang sejarah itu. Beruntung Roni segera menyadarkanku dari kebaikan itu. Ia menoyak dengan alasan tak berani, lantaran khawatir Mas Jaka datang tiba-tiba. Barulah saat itu aku tersadar, dan bengong. Ya ampun, kenapa aku bisa seperti itu? Pikirku. Dengan sedikit malu, akhirnya aku bergegas kembali ke kamarku, dengan pikiran tak menentu. Setelah peristiwa itu, malamnya Roni datang dan meminta maaf padaku. Aku hanya menepuk pundaknya sambil berkata, "Mama yang salah Ron. Mama tadi wilap, tapi tampaknya perkataan kami itu hanyalah basa-basi semata." Lantaran keesokan harinya, saat kami duduk berdua menonton TV, entah bagaimana mulanya, sambutan demi sambutan, tercipta begitu saja. Baik aku dan Roni, saling memberi solusi permasalahan masing-masing, bahkan akhirnya, pindah ke tempat yang dirasa lebih baik. Di sana tak hanya sambutan baik yang kuterima, tapi juga perhatian yang tak pernah lagi kudapat dari Mas Jaka. Sama halnya seperti orang kerasukan, kuberi perhatian pada perahu layar itu. Tapi sayangnya Roni sempat menoyak, meski aku sudah mengiba padanya. "Jangan toh mah, Roni nggak bis. Mama tahu, kamu cuma alasan. Iya kan? Tapi mah, Roni sempat berpikir sejenak. Tapi mungkin, karena iba padaku akhirnya ia pun mengabulkan niat mulia tersebut. Dan ya, apa yang dikhawatirkan pun terjadi juga. Selagi Mas Jaka pergi, aku dan Roni pun hanyut akan aliran sungai Nirwana itu. Deru angin pun memburu seiring peyuh, dan nada ceramah rohani, bergema ke segala penjuru. Di sela-sela kebaikan tersebut, sesekali Roni mengungkapkan kekagumannya padaku. Ia juga meyakinkan aku, jika sebenarnya ia cinta padaku. Ya, Roni mengakui mencintaiku. Katanya, sejak aku mulai bertengkar dengan Mas Jaka, ia mulai merasa terlibat denganku. Ia seolah tak terima bahkan ikut merasakan kesedihanku. Sementara aku sendiri tak tahu dengan perasaanku. Entahlah, apakah aku juga mengaguminya, atau sekedar pelampiasan semata. Yang aku tahu saat itu, aku hanya membutuhkan siraman, dan tak pernah bisa menoyak. Bahkan cenderung meminta untuk memenuhi kebutuhan baik itu. Perahu layar itu, terus melaju, sebagaimana mestinya. Sampai di penghujung penantian itu, akhirnya aku dan Roni, bersamaan tiba pada tujuan utama. Sejak hari itu, aku terbiasa meminta solusi itu lebih dulu. Meredakan keinginan yang selama 4 tahun, tak lagi kudapatkan. Ya, aku bisa lagi mendapat kebahagiaan, meski dari putra angkatku sendiri. Tapi, apakah aku tak ingin keluar dari keadaan itu? Ya, tentu, sebagai wanita biasa yang masih memikirkan moral, aku ingin keluar. Ingin bebas dari keakraban yang tak seharusnya itu. Tapi jujur, aku tak pernah bisa.
Kesendirianku, kedua putriku yang lebih memihak papanya, membuat aku jadi takut sekali kehilangan Roni. Aku juga telah berkali-kali meminta Roni untuk mencari pacar. Apalagi, dia akan tamat kuliah. Tapi Roni tak pernah sekalipun mau. Aku cinta mama, dan soal pacar, itu nggak penting. Yang terpenting, aku bisa membahagiakan mama. Begitulah, elaknya. Kini, 2 tahun sudah keakraban itu terjalin. Dan tanpa seorang pun yang tahu. Sudah berkali-kali juga aku mencoba berubah. Tapi nyatanya tetap tak bisa. Barangkali, jika Roni mempunyai pacar, mungkin aku akan berusaha melupakannya. Toh aku sudah tua, tak seperti gadis muda. Tapi, tiap kali niatku untuk menoyak atau menjauhi Roni muncul, ketakutan akan kesendirian menggagalkannya. Aku hanya berkata, "Ingat Ron, Mama Iki ibumu." Tiap kali niat baiknya timbul, aku cuma tak ingin ia menyesual. Karena penyesualan hanya akan ada di belakang. Begitulah kisah yang masih kujalani hingga saat ini. Di sini aku hanya ingin menceritakan keluh kesahku. Aku tak berharap orang lain mengalami hal yang sama denganku. Cukup aku yang merasakannya. Dan semoga ada pelajaran yang dipetik dari kisahku ini.